Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah, pada siang hari ini, siang hari yang cerah, kita bertemu lagi bersama-sama dalam majelis ilmu. Tentunya kita bersyukur pada siang ini Allah anugerahkan kesempatan, walau dengan susah payah, kita senantiasa di dalam naungan ridho Allah, insya Allah. Di pelajaran hari ini kita akan membahas seputar bagaimana akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Diambil dari surah Yunus ayat 7-8. Allah Ta'ala firman, Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, di dalam ayat ini diantaranya disebutkan mereka yang tidak mengharapkan atau pula tidak yakin ya, akan pertemuan dengan kami, yaitu nanti di akhirat. Kami baca Allah itu. Ya. Dan merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa betah, merasa nyaman, tentram, ya. Seakan-akan dia lebih tentram di dunia dan gak mau balik lagi, gitu ya, gak mau pulang lagi, gitu ya, gak mau dia ke negeri akhirat, tidak akan ke negeri akhirat, gitu lah. Tenang di dunia gitu, udah tentang ketenangannya ya, bagaimana sangat nyaman itulah gitu dengan kehidupan dunia itu ya.
dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Maka kata Allah, ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya di neraka. Bima kanu yaksibun, terhadap mereka apa yang mereka kerjakan ya. Disebabkan apa yang mereka kerjakan. Mereka ini cita-citanya hanyalah dunia dan menengkup kenikmatannya ya, sebelum kematian ya. Jadi seolah-olah nggak akan mati gitu. Nanti gak percaya hidup lagi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa urusanku dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan dunia adalah seperti seorang pengendara yang berteduh untuk istirahat siang sejenak di bawah rindang sebatang pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi kita ini cuman sebentar ya di dunia ini, cuman ya sekedar lewat doang. Seperti seorang pengendara ya, Hampir yang ngombe, iya. tua dulu mah hampir ngombe, hampir minum lah kalau cek sudah. yang teduh di bawah pohon. Kemudian ya ditinggalkan lagi gitu ya. Jadi buat apa ketika kita bercita-cita untuk dunia ini terfokus atau memprioritaskan dunia ini hanyalah karena hawa nafsu saja, atau bagaimana kesenangan, kebahagiaannya prioritas dunia, sedangkan kita akan meninggalkannya gitu. Capek-capek cari dunia, tapi nanti juga akan meninggalkan dunia itu ya. Rebutan anak-anak. Ya, Warisan kalau punya harta tapi ya capek-capek dicari gitu ya, ternyata nantinya akan ditinggalkan. Harta yang banyak akan justru ketika sakit aja, sakit sedikit aja, Allah berikan rasa sakit kepadanya sedikit, itu ripuh gitu. Sakit sedikit padahal cuma sakit telinga ya, pikir sakit gigi atau hidungnya sakit ya, atau cuma badan sakit sedikit, itu kadang manusia juga ripuh gitu, dikasih sedikit sakit juga ya, uangnya dikelontorkan berapa ratus ribu untuk sekedar menyembuhkan rasa sakit itu ya. Padahal dia sudah mengumpulkan sejumlah uang untuk tabungannya, ternyata dipakai lagi untuk mengobati rasa sakit itu. Insya Allah ya. Itu harta itu. Bahkan tadi itu ya, ada yang meninggal sebenarnya di RT1 ya, nanti saya sini ya. ya Pak saya ya itulah, siapa lagi katanya adik mertua DKM, ada salah katanya. mertua Pak Daroh DKM ini, DKM saat ini ya, Arodi. mertuanya Adik mertuanya, tapi kemarin meninggal aja. tadi ada pengumumannya kan, dirawat di Pindad. Ya terus berduka cita ya. Nah selain itu juga tadi ya cuma obrolan sejenak lah
biasa obrolan jamaah tuh ya, tentang bagaimana organ tuh berapa itu ya, hanya apa organ tuh, misalnya organ tubuh yang dijual itu berapa tuh untuk mendapatkan organ tuh ya. Mata Ya mata saja kan. bisa udah Iya. Sampai-sampai itu kan dioperasi itu berapa juta hanya untuk operasi dia ya, operasi kepala atau apa? usus buntu lah gitu. Oh, terus buntu. Ya tadi ya, cerita-cerita operasi usus buntu itu berapa habisnya kan? Oh, udah dioperasi tapi Ada itu kan. Udah tuh, tapi udah berapa tahun yang lama. Ya beliau ya, dari apa link jamaah lah gitu. Pernah usus buntu itu. Dan tuh berapa itu? Itunya ya itu. Untuk membayar tuh kan luar biasa tuh ya. Jadi di dunia ini kita mau mencari apa, harta juga nantinya ya ketika sakit saja kan udah ini. Jabatan ketika misalnya orang itu memutuskan suatu perkara dengan tidak adil, nah itu akan jangankan di akhirat, di dunia saja itu sudah kan di demo gitu kan. di demo di Ya, di sidang kan. sidang. Ketika memutuskan suatu perkara dia nggak adil itu. Entah menurut hawa nafsunya atau menurut keinginan dia, atau biasanya ada pengikut yang lain tuh yang ikut campur gitu ya. Akhirnya memutuskan perkara itu nggak adil gitu ya. Mencari jabatan sekarang juga, jabatan itu ya jangankan jabatan lah, seseorang menjadi hal yang paling berat diantaranya juga adalah jadi suami Pak. Paling berat itu juga paling berat Pak. Itu juga akan ditanya di akhirat. Tanggung jawab. Iya, apalagi jabatan. Makanya kan kalau sudah akad itu sebenarnya bukan artinya kita nanti senangnya, bahagianya, bukan, tapi nanti amanahnya yang berat itu ya. Saya selalu mengatakan tuh ya, kadang ke yang lain juga mengatakan, saya sampaikan kalau sudah akad nanti itu bukan jabatan kita sebagai suami itu bukan karena bahagianya bisa punya Tanggung jawab justru iya didik istri, didik anak-anak. iya, tanggung jawabnya justru itu yang paling berat. Jadi kalau kita sudah menyatakan mau melanjutkan, itu berarti tanggung jawabnya lebih berat tuh. Bukan hanya senang-senang bisa diantar, bisa dibantu kegiatan atau sehari-harinya lah gitu, bantu masak, bantu jemuran, enggak, tapi justru itu akan jadi jabatan yang akan benar-benar tuh ya gitu. Bagi siapapun tuh ya, baik bagi suami maupun bagi istri juga sama tuh ya gitu. Sama itu juga ada. Kita jawabnya kan Iya. suami ya. Iya, cuman sama-sama ditanya nanti juga. Sama-sama ditanya akan hak masing-masing, itu ditanya. Tugas masing-masing ya. Bahkan nanti berselisih gitu. Ada. Nanti saya bikin tulisan tuh ya. Tulisannya agar istri dan anakmu tidak menjadi musuh di akhirat. Nanti itu bikin tulisannya ya. Saya khusus nanti ya persembahkan lah gitu. Tulisan ini
ya doakan supaya blog saya bisa aktif lagi ya, karena udah lama. Sekedar aktif itu kadang agak susah juga karena kendala memori, belum kendala ya, kadang komputer saya juga udah ada error gitu kan, udah lambat. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa aktif lagi blognya. Nah, nanti saya ingin bikin tulisan agar istri dan anakmu tidak menjadi musuh, karena justru kan dijelaskan di surah At-Taghabun kan gitu, aduan lakum kan, mereka itu aduan lakum. Atau apa? Surat apa? At-Taghabun surat 64 ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ya. Nah itu gimana itu kan gitu. Apalagi kalau kita merujuk ya dari Nabi Nuh kan sama, itu juga istri dan anaknya jadi musuh ya. Ya. Kan'an kan anaknya Lut tidak, sama kakaknya ya. Kan'an itu kan tidak ikut dengan Nabi Nuh gitu. Oh, yang naik ke gunung itu ya. Yang naik ke bahtera perahu itu. Wow, gak mau kan naik ke Iya. gunung dia. Nah, terus istrinya juga sama. Terus Nabi Lut juga. Lut, iya itu yang homosek ya. Iya. Ya yang kaumnya itu liwat. Nah itu nanti saya mau bikin tulisan itu ya. Gitu. Nanti saya persembahkan dan saya sampaikan juga tuh ya gitu. Saya kan nanti ada jadwal, tapi keinginan saya mah tahun depan lah gitu. Ya mudah-mudahan ya ketika saat lebih lapang lah, lapang dalam masalah harta juga diantaranya ya, karena kan di sana kesana saja itu sudah luar biasa ya. Kemana? Ongkos ke GBI kan ada jadwal di sana, kemungkinan nanti kan tahun depan mudah-mudahan nanti Umroh. bukan umroh ke GBI ini mah, GBI juga aja. GBI di Ciwastra Oh, ada jadwal kan. Oh, Ciwastra gitu. Ya itu kan ngisi, saya agak berat juga sebenarnya ngisi tentang rumah tangga, ini juga baru nikah berapa tahun. Ngisi tentang rumah tangga, aduh ya Allah. Makanya saya ingin bikin tema khusus lah, temanya ringan-ringan aja gitu, supaya buat saya ringan, buat yang mendengarkan juga ringan gitu, pertanyaannya juga ringan gitu. Berat pertanyaan mah. Nah, karena nanti ini kan jabatan masalahnya itu. Tadi mencari harta, mencari jabatan, mencari wanita. Wanita juga nanti akan ditinggalkan ya gitu. Tinggalkan udah ini. Wanita juga akan ditinggalkan, kecuali ya nanti tentunya kalau itu juga masuk surga bareng-bareng gitu ya, sekeluarga, insya Allah ya. Insya Allah. Tapi kayang lah ya. ya, tapi memang itu kan berat juga, berat. Ini pada kepanggil di situ. Berat, tapi itu juga apakah memang kita Mama. sudah memenuhi kriterianya masuk surga bareng-bareng atau belum, itu juga berat. Surga berapa macamnya? 7 atau 6? Apa Wah, kelas-kelasnya karena tahu itu. ada aja mereka. Surga neraka. Oh itu tingkatan. Itu. Ya ada tingkatan surga 8 tingkatan, ada yang Ke 7 tingkatan hadisnya, ada yang neraka 7 tingkatan. Jahanam terus apa? Terus itu mencari harta, jabatan atau wanita, nanti kita akan meninggalkan juga ya. Atau wanita itu kan bisa, kadang kebanyakan wanita zaman sekarang ya berkhianat ya. Karena apa? Masalah harta juga tuh. Berkhianat si wanita itu, berkhianat tuh. Atau ya zaman sekarang zamannya selingkuh gitu. Kan HP ya. Iya, lewat HP. Masih nih zaman selingkuh itu. Jangankan selingkuh, chat tuh gitu lah, chat. Kalau enggak
kadang ibu-ibu deket jeung salah satu ikhwan tah eta deh. Kadang kayak gitu itu zaman sekarang itulah gitu. Teh ya sebenarnya suami mah teh cemburu acan gitu, padahal teh si ibu teh tos deket jeung si ikhwan eta gitu. Suamina biasa-biasa we tah eta dayus tah aur tah. Nah itu. Nah ini makanya mau cari apa kita di dunia ya. Terkecuali kita bagaimana memanfaatkan dari dunia itu untuk kebahagiaan nanti di akhirat gitu ya. Waktu itu di khutbah sudah disampaikan juga ya tentang makhluk, terus yes, harta, kemudian keluarga ya, keluarga dan amal ya, amaluhu gitu. Yang menemani di kubur itu kan amal doang. Ya, amal. Iya. Amal. Jadi mau mencari apa kita di dunia? Nah ini. Mau yang jelek, mau beratkan. Hakikatnya semua juga sama lah gitu. Mau orang itu orang bawahan, orang kasta menengah atau kasta di atas lah gitu, dia pasti membutuhkan yang namanya ya dunia. Pasti semua juga membutuhkan yang namanya duit lah gitu ya, kecuali orang-orang pendalaman ya, yang dia orang pendalaman dia nggak butuh uang mungkin. Justru ya semua juga membutuhkan yang namanya harta gitu ya. Dan tentu semua juga menginginkan yang namanya berkeluarga, tapi bagaimana juga bahwa hal itu ketika melalaikan dari kehidupan yang hakiki, nah ini gitu ya. Karenanya ya ubah mindset kita ya, paradigma kita ketika mencari dunia itu apa kriterianya gitu ya, harta kita apa kriterianya ya, selain jodoh pasti jodoh mau ya kriterianya paling iyalah gitu jodoh semuanya, tapi kriteria harta juga harus ada nih kriterianya ya, selain halal dan thayyib ya. Harta juga kalau kita cari jangan sampai kita nantinya melalaikan ya. Ya halal dan thayyib pasti halal thayyib, tapi meninggalkan sholat berjamaah buat apa juga mencari harta itu gitu, ya, gitu. Nilainya beda ya sholat. Beda iya. Sholat sendiri sama sholat berjamaah. Oh, walaupun ya itu hartanya thayyib halal lah gitu, halalan thayyiban, tapi ya kalau meninggalkan sholat berjamaah buat apa ya. Kalau tidak sholat. Kemudian itu mah. Nah, terus juga mencari harta ya, kriterianya harus pula benar-benar ketika orang itu mencari harta, jangan sampai dia mencari harta dengan cara berhutang juga gitu. Ubah mindset kita ya. Kita cari harta, jangan cari harta dengan berhutang juga ya. Atau si pemiliknya suka berhutang, jangan. Itu. Enggak bayar berat. Iya, repot bayarnya, malah kita yang jadi tanggung jawab justru. Amal baik kita dikasihkan di sana, Iya. amal jelek mana Apalagi di juga. akhirat nanti. Iya. Gitu kan ngitung gitu, kalau utang nggak dibayar. Iya, kalau nggak dibayar kan berat. Ya apalagi zaman sekarang gitu kan, orang bermudah-mudahan pinjol gitu kan, mudah-mudahan gitu ya, mencari pinjaman lewat WA gitu. Atau meminta-minta lah gitu. Kalau minta-minta juga dihukum nanti. Iya, justru Allah tidak akan. Yang gini, Iya, yang genjering-genjering sama. sama. Allah tidak akan melihat
di akhirat nanti kepada orang yang meminta-minta. Malah Diacuhkan nanti di akhirat. cuekan ya. Iya. Walaupun kepaksa gitu. Ya kepaksa mah tuh kan. Punya loba harta malah ya. Ya. Zaman sekarang mah justru mencari harta itu nggak semuanya harus lewat minta-minta. Ya, banyak metodenya sekarang mah. Biarpun kadang dengan diam saja dia dapat uang, ada yang kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang mah mau mencari harta dengan cara apapun bisa sebenarnya, asal benar-benar hal toib, ya tidak minta-minta bisa tuh. Bisnis dia bisa kalau mau bisnis online. atau dia mau nge-grab ngojek kan silakan. Ya, itu udah Iya, itu juga kan sarana, asal kita ada ikhtiar gitu. Ikhtiar walaupun ya hasilnya cuma 5.000 10.000 lah gitu. Ikhtiar itu juga. Wabtagu min fadlillah ya. Tapi ingat wadzkurullaha katsira. Nah itu. Berzikir kepada Allah ya, yang banyak gitu ya. Nah, jadi kita harus punya kriteria. Kalau mencari harta kriterianya apa gitu. Mencari wanita apa kriterianya gitu. Nggak ada, cuma ada pastilah itu malah sering disampaikan namanya. Saya nggak usah nyampaikan lagi itu. Atau orang ingin jabatan, apa kriterianya jabatan itu ya gitu. Coba apa kriterianya jabatan itu? Apakah ketika nanti kita sudah jabatan itu punya gitu ya, kita lupa terhadap saudara kita sendiri, nah, gitu kan gitu. Orang sudah punya pekerjaan, udah punya jabatan, kadang ada saudaranya sedang berkunjung, lagi butuh gitu, ya butuh ya buat saudara makan mah gitu ya. Pas ada saudaranya, justru dia lupa gitu. Atau sekedar ingin silaturahmi aja, ingin berkunjung misalnya, dia lupa terhadap saudaranya. Itulah fitnah dunia gitu. Atau dengan jabatan, kadang ketika dia belum punya jabatan, dia solehnya luar biasa gitu. Soleh itu, tahajudnya nggak pernah ketinggalan, bahkan full 11-nya gitu ya, berjamaah dengan anak dan istrinya, sampai juga gitu ya dia sholat sunnah gitu ya gitu. Dia benar-benar gitu ya solehnya, udah punya jabatan, boro-boro solehan itu diteruskan gitu ya. Mandek ujung-ujungnya tadinya punya hafalan berapa juz hilang lagi kalau udah punya jabatan gitu ya. Punya kesolehan sholat berjamaah hilang lagi udah punya jabatan gitu. Sibuk gitu. Sibuk channel link di mana-mana gitu kan. Sibuk proyek gitu kan. Gitu. Makanya harus punya kriteria tersendiri mencari jabatan juga. Ya, maka seseorang juga kalau belum secara pantasnya mendapatkan jabatan, harta atau wanita ya, pasrah kepada Allah ya. Kita memantaskan diri kita di hadapan Allah ya. Nanti Allah akan berikan yang terbaik. Tapi kalau berdoa kan bisa, ya Allah anak-anak saya berilah jodoh yang soleh. Bisa ya. Itu mah doa mah kapan saja, tekstualnya terserah kita itu mah. Bahkan diungkapkan dengan sebagus mungkin bahasa kita kepada Allah itu ya. Itu lebih utama tuh doa mana. Karena apa? Di dunia ini juga dikatakan titipan ya. Dalam kitab Az-Zuhud ya,
Imam Ahmad menjelaskan bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Mas'ud ini pernah berkata, semua orang di dunia ini adalah tamu, sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti pergi, sedangkan barang titipan itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu. Jadi kena Allah ya. Iya, pasti itu. Orang punya harta sekarang proyeknya ya lagi maju gitu ya. Proyeknya lagi maju. Nanti Allah akan sempitkan lagi proyeknya itu. Pasti ada waktunya. Bukan ngedoain kan, bukan ngedoain soal pasti nanti akan mendek proyeknya, enggak, saya mah enggak mendoakan, tapi emang sudah sunatullahnya seperti itu ya. Dia nanti keadaan dalam maju, nanti ada dia keadaan sempit, keadaan ripuh gitu ya, proyeknya susah, bisnisnya mandek gitu ya, gitu. Pasti ada saatnya. Ya mudah-mudahan ya, kalau termasuk ya pribadi lah gitu, ketika di awalnya susah ya mudah-mudahan nanti maju gitu. Mudah-mudahan ya gitu. Tapi ya majunya juga bukan berarti majunya lupa ya itu terhadap kewajiban ya. Nah, tapi bagaimana majunya juga ya dalam bentuk misalnya maju dalam bisa ya bikin rumah tahfiz gitu. Mudah-mudahan nanti ya gitu. Atau minimal bikin yayasan lembaga pendidikan Qurani lah gitu. Itu ingin kemajuan mah gitu ya. Ya, walaupun ya dari jamaah baru 300.000 ya nggak masalah saya mah. Itu harus 1.000 di jamaah buat bikin rumah atau yayasan kan. Gitu. Nanti ya 5 tahun 10 tahun kita lihat saja nanti gitu lah itu. Insya Allah ya gitu. Nah itu pikiran saya ya, secara ini ingin saya mau gitu punya lembaga sendiri lah, enak lah kalau lembaga sendiri daripada ngikut ya. Punya lembaga sendiri kan jadi peraturannya juga bahkan ya bisa kita sesuaikan gitu ya, lebih fleksibel gitu ya, lebih enak ya. Kalau ngikut ke yang lain kadang ya ada kadang regulasi gimana lah gitu yang kurang cocok lah gitu. Nah ini ya kerja dengan orang lain juga gitu kan, ada regulasinya kurang cocok. Nah, kalau punya sendiri mah ada enak lah gitu, kita ngatur bareng-bareng sama-sama gimana gitu ya, kita ngaturnya yayasannya mau kayak gimana gitu ya, apa tujuannya, visi misinya apa, gampang cuma beda kalau ngikut orang lain gitu. Saya rasakan juga gitu ya gitu, saya rasakan demikian gitu ya. Nah tidak menutup kemungkinan juga bahwa ya mudah-mudahan nanti lah gitu. Ya kita lihat aja nanti apakah si 300 itu bisa disulap jadi 300 juta gitu. Mudah-mudahan gitu, disulap ke Allah gitu. sama yang sulapnya anak Allah gitu ya, anak Allah itu yang sulapnya. Mudah-mudahan nanti bisa gitu ya. Jadi 300 juta yang bangun yayasan gitu. Atau yayasan ya biasanya yayasan biasa-biasa dulu lah, nanti berkembang gitu ya gitu, berkembang lebih bagus lagi gitu. Nggak harus ratusan juta juga bisa juga. Minimal ya dari walaupun hanya puluhan saja jamaahnya nanti bisa itu berkembang lagi gitu ya. Ya itu mah keinginan pribadi ya gitu. Itu mah nanti di catat aja tanggal mainnya ya. Kembali lagi nih
Jadi kita ya semuanya titipan. Maka tadi harta bisa Allah sempitkan, atau Allah bisa saja harta itu diambil dengan cara dikasih ujian, yaitu sakit ya, atau bukan hanya sakit ya, misalnya tetangganya atau saudaranya butuh gitu ya, nah, kan itu juga harus kita ini. Jadi nggak ada yang kekal gitu. Tidak ada yang abadi gitu ya, gitu ya, itu hanya Allah saja gitu. Harta tidak abadi gitu ya. Semua milik kita akan dikembalikan dengan cara apapun ya, keinginan Allah ya. Atau pula bisa jadi juga hilang, dicuri lah gitu kan. Nah, itu HP bisa dicuri kan, harta bisa hilang gitu. Ya, bisa ditipu kayak gitu. Ya, itu mah ya bukan keinginan kita ya, tapi itulah Allah menguji kita ya, gitu. Nah makanya disinilah ya, cari harta dengan segitunya buat apa juga. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri dalam Hilyatul Aulia, barang siapa yang mencintai dunia dan senang dengannya, maka akan dicabut rasa takut pada akhirat dari hatinya. Itu ya. Jadi dia cinta dunia, merasa nyaman ya, senang dengan dunia, udah terfokus saja semua dengan dunia. Bisa jadi dari waktu, tenaga, ya, pikiran, semuanya untuk dunia, gitu ya. Maka Allah akan cabut rasa takut darinya ya. Rasa takut dari akhirat akan Allah cabut. Makanya ada suatu pelajaran buat kita ya, yang senantiasa disampaikan ya. Kalau kita dapat ya kita alhamdulillah, kita bersyukur ya. Tidak ya jangan sedih hati, jangan jadi murung ya, atau ya pakai apa ya, bisa dibayar ya. Bentar ya Pak, bayarnya harus dipijit ini. Masih Pak. imut. Tidak menjadi murung, bermuram durja atau gimana gitulah gitu reaksinya ketika kehilangan dunia ya, atau kehilangan apa yang dia cintai, mau barang, mau seseorang yang dia cintai lah gitu. Bahkan nggak jadi untuk
berjanji sampai ke akad gitu ya. Soalnya ya sudahlah gitu, jangan sampai ini jadi berlarut-larut lah gitu. Nah itu cukuplah ketika kita bersabar, Allah akan beri yang terbaik ya. Insya Allah ya gitu. Kalau belum juga ya Allah terus menguji kita, kita pantaskan di hadapan Allah. Justru kadang-kadang kalau diuji dengan kesenangan jadi lupa ya. Iya. Jadi banyak. Kalau pas diuji dengan kesedihan, bisa ngisaraan, bisa ingat ke Allah. Dua perkataan lagi. Kemudian dari Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, beliau, wahai anak Adam, agamamu akan terkoyak selama hatimu masih bergantung kepada cinta dunia. Ini dalam Sifatus Sofwa. Ya jelas ya. Karena tentu akidah kita terkadang tergadaikan karena apa? Karena dalam dunia, karena dunia atau pemahaman kita yang pemahaman sesuai dengan Quran Sunnah itu tergadaikan ya, hanya karena dunia ya. Akhirnya dia mengikuti aliran-aliran sesat ya, aliran-aliran itu jelas gitu, aliran parugu gitulah gitu. Akhirnya ya udah gitu. Agama dia ya diabaikan atau rela murtad ya, apalagi gitu ya, rela murtad hanya karena dunia. Insya Allah ya. Mana ada sholat, kan jadi Kristen. Ya belajar harus. Ya. Tergadaikan kita ya. Ya itu Pak Irman yang belakang kemarin saya belajar sholat ini nanti beli bukunya gitu, belajar sholat. Tadinya Islam, orang Malang kawin sama orang Kristen jadi ngilu. Nah, itu. Sekarang ditinggalkan ke anak-anak sudah tua. Saya bilang anak nggak boleh bisa gitu kan. Dan bisa merenggut bagaimana keutuhan iman kita ya. Terkadang dengan dunia ya, kita direnggut keutuhan iman kita. Ya inilah ujian di dunia. Makanya memang kriteria kita harus dibuka lah buat mencari dunia itu. Dunia seperti apa dulu gitu. Iya ya, untuk bekal makan. Iya. Kita butuh. Kecuali dunia yang nantinya bisa kita sedekahkan gitu ya. Kita alirkan nanti pahalanya untuk nanti setelah meninggal, atau amal kita nanti setelah meninggal lewat wasilah dunia gitu ya. Silakan saja itu ya gitu. Walaupun ya hal itu berat juga ya, terkadang ya bagaimana lah gitu. Makanya disinilah butuh terus kita konsisten ya. Nanti Allah seberapa menit dulu ya kereta di sini. Nanti Allah berikan yang pantas buat kita ya gitu. Allah misalnya uji di awal-awal ya nggak apa-apa, mending diuji di awal-awal, nanti kita ketika di pertengahan di akhir kita bisa memaksimalkan, bisa lebih baik gitu ya, Kuat jadi bisa lebih kuat lagi gitu.
nggak apa-apa kita diuji di awal-awal. Uji udah tua, udah rentang. Kalau kita kadang diujinya itu dengan masalah, ya pasti semua juga punya masalah ya. Selama hidup. Ya selama hidup mah gitu. Tapi kalau diuji masalahnya itu masalah yang berat ya di akhir, bahkan di akhir kehidupan kita ini yang jadi berat lah gitu. Ini tentunya maka dunia ini ya, tidak akan ada kesenangan yang abadi. Kesenangan juga sementara. Kan disebut ya kitab apa itu? Ya. Hanya sandiwara hidup ya. Iya, seniora. Terakhir perkataan dari Abu Abdurrahman Al-Umari Al-Abid rahimahullah. Wahai para pemilik istana yang megah, ingatlah gelapnya kuburan. Ingatlah gelapnya kuburan yang menyeramkan. Wahai orang-orang yang bergelimang kenikmatan dan kelezatan, ingatlah cacing tanah, darah yang bercampur dengan nanah, dan hancurnya jasad bersama tanah. Artinya, bagaimana kita, apapun yang kita rasakan ini, kita renungkan juga kehidupan nanti, termasuk juga ketika nanti kita di alam kubur di sana, apakah bagaimana kita nanti kesudahan kita ini ya. Yang harus selalu diingat ya gitu. Karenanya kalau kita selalu mengingat ini ya, buat apa juga kita mencari dunia ya gitu. Kan gitu. Karena kita nanti juga akan segera kembali gitu ya. Buat apa kita melalaikan kehidupan akhirat, nanti juga kita akan segera kembali. Di tasawuf kan gitu. Nah itu. Jadi dari mutiara hikmah yang kita pelajari ini, bagaimana mengingatkan kita kembali akan kehidupan akhirat yang sangat penting kita prioritaskan, kita jaga, kita lestarikan senantiasa dengan amal solih kita, dan senantiasa pula akhirat ini menjadi tanggung jawab kita ya sebagai seorang muslim, karena kita juga akan kembali, maka kita persiapkan agar tentunya menjadi hamba yang berkualitas pada saat itu juga ketika Allah bertanggung jawabkan kita apa saja yang kita lakukan di dunia ini ya. Begitu yang bisa disampaikan di dalam mutiara hikmah ini. Besok kita lanjut lagi ya. Udah sehari ya. Iya, nah hujan mah kadang nggak tentu sih. Kemarin juga malam kehujanan saya. Iya, itu Jumat kerja di mana? Nanti lihat dulu. Oh, di jadwal Cek, ya. ya. Kalau nggak kemana-mana mas saya di sini. Ya, di salah. Apalagi kan ini juga menyesuaikan dengan ya kondisi itu. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi lah. Lebih sehat lagi. Pak Kartiman bisa kali sini masih. Pak Kartiman masih ya. Jumat. Kadang ke sana, kadang enggak sih. Al Amin di mana sih? Itu pindah paling ya. Sering ke sana gitu. Pindah Yang bedeng gitu apa? Pak Kartiman. Oh iya. Jumatan di sana. Nggak mau jumatan di sini. Allah alam. Mungkin itu aja dulu ya
Walafikum walafiminkum. Kita tutup aja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya muqallibal qulub tsabbit qulub sarif qulub. Ini kata Allah. Oh main saudara tuh kau apa kita. Allah malah salah ini macam tahu salah nu anta Aku kalau ada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.